Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Afriansyah. Saya dari mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perbandingan konstitusi menurut hukum tata negara. Definisi konstitusi. Jadi ini definisi menurut para ahli-ahli hukum tata negara. Yang pertama yaitu dari KC WIR, yang dalam bukunya Modern Konstitusi, konstitusi diartikan sebagai keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur, atau memerintah dalam suatu negara. Yang berikutnya yaitu Hans Kelsen. Hans Kelsen pada bukunya General Theory of Law and State yang telah dialih bahasakan oleh Dr. Andes Somardi ke bahasa Indonesia mengatakan konstitusi adalah dasar data hukum nasional. Yang berikutnya dari Van Apeldoorn, konstitusi norma hukum yang menganut peraturan tertulis atau tidak tertulis. Berikutnya dari Herman Hiller dalam bukunya State Rights mengemukakan 3 pengertian konstitusi, yaitu konstitusi dilihat dari arti politis dan sosiologis. Konstitusi dilihat dari juridis, sebagian suatu kesatuan kaidah hukum. Yang berikutnya yaitu konstitusi yang tertulis dalam satu naskah undang-undang dasar sebagai hukum yang valid. Kumpulan kaidah baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur soal aturan dasar suatu negara. Konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis, konstitusi fleksibel dan konstitusi rigid, konstitusi sederajat tinggi dan tidak sederajat tinggi, konstitusi serikat dan konstitusi kesatuan, konstitusi sistem pemerintahan presidensial dan parlementer. Konstitusi menurut bentuknya. Konstitusi tertulis. Jadi konstitusi tertulis konstitusi yang dituangkan dalam sebuah dokumen formal. Biasanya konstitusi tertulis dituangkan dalam satu dokumen negara disebut Kefsun, dan apabila dalam beberapa dokumen disebut Grand Gazette. Konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tidak tertulis adalah konstitusi yang tidak dituangkan dalam suatu dokumen formal. Konstitusi fleksibel. Konstitusi fleksibel dapat diubah atau diamandemen tanpa adanya prosedur yang khusus. Berikutnya itu konstitusi rigid atau kaku. Berubah konstitusi persyaratkan suatu prosedur khusus. Konstitusi berderajat tinggi. Konstitusi yang sederajat tinggi adalah suatu konstitusi yang mempunyai kedudukan tinggi dalam negara. Konstitusi tidak sederajat tinggi, konstitusi tidak sederajat yang tidak mempunyai kedudukan serta derajat seperti konstitusi yang sederajat tinggi. Konstitusi serikat. Konstitusi serikat diberikan di negara serikat. Konstitusi kesatuan, konstitusi yang berlaku dalam negara kesatuan. Konstitusi presidensial, konstitusi yang memiliki beratkan pada konsep pemerintahan presidensial. Konstitusi yang tidak menitik beratkan konsep pemerintahan parlementer. Perubahan formal amandemen, non-amandemen. Eksistensi konstitusi lama pasca perubahan konstitusi. Yang pertama, konstitusi diubah yang akan berlaku konstitusi secara keseluruhan. Yang kedua yaitu diubah konstitusi yang asli tetap berlaku. Jadi berikut perbandingan konstitusi menurut hukum tata negara. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.